tetapi dilakukan untuk kali-kali ini untuk kemudian hari bisa menjalankan tugas sebagai pembaca kitab suci dalam liturgi, baik itu liturgi sabda maupun juga liturgi Ekaristi. Dan nanti ketika disuruh untuk baca, kalian boleh baca seperti apa yang sudah kalian latihan hari ini, karena bagi kami semuanya bagus, semuanya baik, semuanya bacanya luar biasa. Maka kita berikan aplaus untuk mereka dulu sekalian, supaya kemudian hari bisa jadi lebih baik. Yang pertama, saya akan evaluasi dari 3 hal yang menjadi syarat dari panitia tadi diberikan kepada kami, yaitu penampilan, kejiwaan, dan juga kedekatan dalam membaca bacaan. Saya mulai dari yang pertama, catat baik-baik ya, soal penampilan. Tadi penampilan yang bagus, katanya kalian sudah luar biasa, sudah mau melakukan itu dan bagus. Tetapi ada yang mau berusaha buat itu, tetapi hilang jalan istilahnya, karena ketika dia kesini itu begini, lalu kasih turun, disitu tahu sampai di mana. Betul ke saya? Betul. Jadi caranya adalah tangan kanan atau satu tangan itu pegang, kasih kode di ujung dari bacaan itu supaya ketika kasih itu begitu terus turun, jadi dari sini, kau lanjut lagi. Jangan kau kasih naik kepala begitu terus turun, barang ini sudah mana, sudah jalan. Boleh? Akhirnya lama tadi, ada yang judulnya lama sekali di situ. Yang kau terus turun lama. Itu poin ketiga dari penampilan. Lalu yang berikut soal perarakan. Ada yang ngasih. Tadi ada yang perarakan itu kalau kitab suci bukan bawa orang lain, ini perarakan. Jadi perarakan kitab suci berarti perarakan yang baik. Yang berikut soal penjiwaan. Nah, ini soal intonasi. Mungkin karena takut atau gugup, maka suara itu kayak macam Yesus berkata, Yesus mengatakan, itu kan cerita, ada naratornya, kan? Ada naratornya, ada ceritanya, baru Yesus berbicara tentang apa, itu. Seperti stop, seperti doanya, tabrak saja. Seperti baca kereta api, tidak boleh. Ini berstop supaya ada pengertian dalam kalimat itu. Kalau dia kalimat dalam bacaan itu dia punya pengertian supaya orang bisa memahami apa yang ada di dalam setiap kalimat. Dan dalam setiap kalimat itu pasti ada penggalan kalimat, penggalan kalimat dalam kalimat itu orang berapa? Contohnya banyak tadi, tapi tanda yang baca titik, koma nadanya harus naik. Sampai langsung lagi. Kalau jadi 2, seperti uraian. Sebentar pasti ada uraiannya. Begitupun dengan titik koma. Titik koma hampir mirip dengan koma, tapi dia titik seperti titik stop baru disebutkan, yakni 1, 2, 3. Biasanya orang tidak sebut lagi yakni lagi. Titik 2 sebutkan beberapa lagi, 1 stop. Kalau tidak boleh, tabrak saja. Seperti baca kereta api, tidak boleh. Titik ini berstop supaya ada pengertian dalam kalimat itu. Kalau dia kalimat dalam bacaan itu dia punya pengertian supaya orang bisa memahami apa yang ada di dalam setiap kalimat. Dan dalam setiap kalimat itu pasti ada penggalan kalimat, penggalan
kalimat dalam kalimat tersebut orang bisa paham. Contohnya banyak tadi, tapi tanda yang baca titik, koma nadanya harus naik. Sampai lagi. Kalau titik dua seperti uraian. Sebentar pasti ada uraian. Begitupun dengan titik koma. Titik koma yang hampir mirip dengan koma, tapi dia titik seperti titik stop baru disebutkan, yakni 1, 2, 3. Biasanya orang tidak sebut lagi yakni lagi. Titik 2 sebutkan beberapa lagi 1, koma